perkara yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan. Para terdakwa tidak pernah atau belum pernah dipidana. Para terdakwa atau terdakwa 1 dan 2 adalah betul langsung keluarga. Mengingat pasal 3 mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Husni Fahmi dan terdakwa 2 Isnu Edi Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Husni Fahmi dan terdakwa 2 Isnu Edi Wijaya berupa pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan, menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa 1 Husni Fahmi dan terdakwa 2 Isnu Edi Wijaya tetap ditahan, menetapkan barang bukti sebagaimana yang di depan tadi kami sampaikan ada 3 hal: menerima, menolak, atau pikir-pikir. Silakan berkonsultasi. Terdakwa Husni Fahmi. Majelis sesuai dengan tadi kesepakatan kita masuknya 7 hari itu berpikir, jadi kita berpikir dulu. Berpikir. Terima kasih. Baik, dari Isnu Edi Wijaya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Setelah kami berdiskusi dengan terdakwa 2 dan terdakwa 2 menyatakan pikir ini. Penuntut umum. Kami tim penuntut umum juga akan mengajukan pikir. Baik, masing-masing pikir-pikir ya, waktunya 7 hari. Artinya Senin depan. Ya, jangan sampai Seninnya lewat jam 00-nya. Sudah malam ya. Kalau sampai hari Senin belum mengambil sikap, maka ya, jadi tolong sampaikan sikap masing-masing pihak ke depannya sebelum ya. Baik, dengan rangkaian pembacaan putusan ini maka seluruh perkara nomor 40 DPK 22 dengan ini akan selesai dan tutup. Bagaimana tanggapan dari terhadap putusan tersebut? Ya, jadi setelah kita cermati bersama ya, tadi pertimbangan hukum daripada majelis hakim terkait dengan perkara ini, yang pertama kami sangat menyayangkan bahwasanya dalam pertimbangannya majelis hakim mengabaikan ya fakta-fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi yang hadir di sidang dan justru lebih menggunakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan selain juga dari putusan-putusan terdahulu ya. Padahal dalam persidangan kemarin sudah jelas bahwa dimenangkannya konsorsium PNRI ini karena alasan objektif gitu ya, dan memang konsorsium PNRI ini merupakan memang yang terbaik dalam proses tender tersebut begitu ya. Dan kemudian juga tidak dipertimbangkan pula bahwa Pak Isnu atau terdakwa 2 ini berdasarkan keterangan saksi-saksi sesungguhnya tidak terlibat terkait dengan pemberian uang tersebut dan juga tidak mengetahui adanya pemberian uang tersebut, dan bahkan berkaitan dengan pencegahan terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota konsorsium lain yang tidak diketahuinya, senyatanya majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta integritas yang diinisiasi oleh terdakwa 2 Isnu Edi Wijaya, di mana dalam fakta integritas tersebut jelas melarang anggota konsorsium untuk melakukan tindakan pemberian sesuatu atau janji kepada pejabat. Selain itu juga berkaitan dengan persekongkolan, majelis hakim mengabaikan adanya putusan Mahkamah Agung, putusan terkait dengan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menyatakan bahwa berkaitan dengan proses tender ini konsorsium PNRI tidak terbukti melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal dengan terkait dengan pemenangan tender ini.
dan itu sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kenyataannya tidak dipertimbangkan sekali oleh majelis hakim. Dan atas beberapa hal tersebut kami menilai bahwa pertimbangan majelis hakim sebenarnya tidak cukup memadai dan tidak cukup pertimbangkan dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan, sehingga tadi berdasarkan diskusi kami dengan terdakwa 2, kami menggunakan kesempatan untuk pikir-pikir, dan dalam beberapa waktu ke depan kami akan berdiskusi lagi untuk menentukan apakah kami akan melakukan upaya hukum atau seperti apa. Mungkin itu. Pertimbangan apa sih Pak yang kurang yang kurang tepat bagi kuasa hukum sendiri Pak? Ya, beberapa di antaranya adalah fakta persidangan di mana seolah-olah Pak Isnu atau terdakwa 2 ini yang mengajak anggota konsorsium lain untuk bergabung gitu ya. Di antara mengajak Arif Safari dari Skovindo, kemudian juga PT Len begitu ya, dan juga dengan Anang Sugiana. Padahal kemarin dalam persidangan semua saksi itu menjelaskan bahwa justru mereka yang terlebih dahulu menghubungi Pak Isnu untuk kemudian penjajakan dalam rangka pembentukan konsorsium begitu ya, dan juga masih disebutkan bahwa Pak Isnu membentuk manajemen bersama, padahal saksi-saksi juga secara jelas menyatakan bahwa manajemen bersama itu adalah kesepakatan seluruh anggota konsorsium, jadi bukan Pak Isnu yang membentuk. Apalagi Pak Isnu ini posisinya tidak ada dalam struktur manajemen bersama, dan Pak Isnu sebagai direksi PNRI ini tidak sampai proyek ini selesai. Dia ada di konsorsium, bukan di manajemen bersama. Ya, jadi terdakwa 2 ini hanya ada dalam BOD, tapi tidak ada dalam struktur manajemen bersama, tidak menerima gaji, tidak menerima honor atau fasilitas dari manajemen bersama. Gitu. Nah, kemudian juga diabaikannya fakta bahwa berdasarkan putusan KPPU tidak adanya persekongkolan, bahwa padahal itu sudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang notabene diputus oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat juga, dan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Tadi kalau menurut hakim kan yang terbukti kan dakwaan alternatif kedua ya. Ya. Bagaimana? Ya, kami melihat bahwa justru ini dengan kami melihat bahwa satu, selain tidak cukup pertimbangan bahwa ketika majelis hakim kemudian menyatakan terbukti dakwaan alternatif kedua yang mana itu lebih ringan ya, kami melihat bahwa ini terkesan agak dipaksakan begitu ya, karena sebenarnya dari fakta-fakta persidangan yang seperti yang kita sampaikan, justru Pak Isnu ini hampir justru tidak memiliki kaitan dengan Pak Irman begitu ya, karena komunikasi kemarin ketika Pak Irman dihadirkan di persidangan bahwa jelas bahwa tidak pernah ada pembicaraan komitmen fee dengan terdakwa, dan itu sudah diakui oleh Pak Irman maupun Pak Sugiharto. Artinya Pak Isnu ini berdasarkan fakta-fakta persidangan kemarin diterangkan sendiri oleh Pak Irman maupun Sugiharto tidak ada kesepakatan untuk memberikan komitmen fee atau pemberian uang apapun begitu ya, dan bahkan Pak Isnu juga tidak menerima keuntungan apapun dari dari konsorsium PNRI ini begitu. Kalau dakwaan alternatif kedua itu yang terkait